Satreskrim Polresta Malang Kota merilis sementara kasus fetis mukena. Dengan korban beberapa model di Kota Malang, polisi tidak menahan teradu karena belum ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menyampaikan rilis hasil sementara penyelidikan kasus fetis mukena yang berkedok foto pemotretan pada sejumlah model di Kota Malang beberapa waktu yang lalu. Rilis tersebut juga menghadirkan teradu pelaku fetis mukena DA dan seorang psikolog. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudawriambodo menyampaikan bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan dan kajian dengan ahli bahasa maupun dari Kominfo. Hasilnya belum ditemukan unsur pidana dalam kasus fetis mukena. Tinton menyampaikan karena hasil kajian menyebutkan unggahan yang dilakukan pelaku DA bukan termasuk dalam kategori tindakan asusila maupun melanggar Undang-Undang ITE. Dari hasil pemeriksaan klinis yang dilakukan, psikolog menyebutkan bahwa teradu pelaku mengidap gangguan fetisisme mukena yang diidapnya sejak usia 10 tahun. Teradu pelaku pernah berkonsultasi dengan psikolog, namun tidak dilakukan intens, sehingga pelaku belum mampu menahan dirinya untuk berhenti melakukan fetis. Karena belum ada unsur pidana, teradu tidak ditahan, namun polisi masih melanjutkan pendalaman dan penyelidikan kasus. Adanya pengaduan dari JH, seorang mahasiswa Malang, kemudian AZK, mohon maaf saya samakan namanya, juga seorang mahasiswa Malang, AM, yang merupakan juga mahasiswa Malang yang semuanya rata-rata adalah seorang mempunyai profesi sebagai model. Kemudian dugaannya adalah modus operandi, teradu melakukan all endorse dengan para model untuk contoh penjualan mukena, kemudian melakukan photoshop dengan para model, namun hasil foto tidak dicantumkan dalam album shop milik teradu dan membagikan kepada followers teradu di Twitter. Jadi pokok permasalahannya adalah seperti itu. Dari hasil itu kita lakukan penyelidikan. Dari hasil foto-foto yang sudah kita berhasil kumpulkan, kita masih mendalami dan beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan, baik pengadu maupun saksi-saksi lain. Bahkan juga kita sudah berkoordinasi dengan ahli. Kita mendapat keterangan daripada ahli, yaitu yang pertama adalah bahwa sesuai dengan gambar yang diupload Twitter, akun selfie karena belum masuk ke dalam kategori atau pendistribusian kesusilaan karena tidak menampilkan gambar secara utuh menampilkan kesusilaan. Dari hasil koordinasi dengan Kominfo Jatim bahwa kasus tersebut tidak termasuk dalam Undang-Undang ITE atau asusila. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan ahli bahasa. Ahli bahasa menerangkan bahwa untuk bahasa atau tulisan dari Twitter belum termasuk asusila atau pornografi atau penghinaan karena dalam tulisan tersebut terputus, belum ada sambungan dari kata-kata bahasa selanjutnya, dan tulisan tersebut bukan dari DA melainkan dari komen orang lain. Simon Alfredo melaporkan. 52 kereta api jurusan lokal yang sempat tidak beroperasi karena adanya PPKM mulai dioperasikan kembali oleh PT KAI Daob 8 Surabaya. Sementara penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan jasa kereta api wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. PT Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya mulai Rabu 22 September lalu kembali mengoperasikan 52 kereta api lokal. Dari 52 kereta api lokal yang kembali beroperasi, 2 diantaranya kereta api Penataran relasi Surabaya-Malang Blitar dan kereta api Tumapel relasi Surabaya-Malang PP. Manajer Humas Daob 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan, masyarakat yang akan menggunakan kereta api lokal harus memenuhi syarat perjalanan yang ditetapkan sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 69 Tahun 2021, yaitu calon penumpang wajib vaksinasi minimal dosis pertama, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menunjukkan sertifikat vaksin jika tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sedangkan untuk calon penumpang anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan melakukan perjalanan menggunakan jasa kereta api. Selain itu, calon penumpang yang menggunakan jasa kereta api tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR dan antigen.
Sementara, kembali beroperasinya kereta api lokal, PT KAI Daob 8 Surabaya memberikan kemudahan layanan, kenyamanan masyarakat dalam membeli tiket kereta api dengan aplikasi KAI Akses. Selain memudahkan, menggunakan aplikasi sangat dianjurkan karena lebih aman dan mencegah penyebaran COVID-19. Ya, mulai Rabu 22 September 2021, PT KAI Daob 8 kembali mengoperasikan perjalanan kereta api lokal di wilayah Daob 8 Surabaya. Adapun kereta api lokal yang beroperasi di Daob 8 mulai hari ini adalah kereta api pengantaran dari Surabaya tujuan Malang sampai dengan Blitar, kereta api Rapidoho dari Surabaya Kertosono sampai dengan Blitar, dan kereta api KRD dari Surabaya tujuan Kertosono dan beberapa kereta api lokal lainnya. Syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebelum melakukan perjalanan dengan kereta api lokal adalah pertama, harus vaksin minimal dosis pertama dan sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, serta menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin apabila dia belum terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Dan yang paling penting adalah anak umur 12 tahun ke bawah untuk sementara waktu tidak diperbolehkan menggunakan KA lokal atau melakukan perjalanan sampai dengan ketetapan selanjutnya. Simon Alfredo melaporkan. Mengalami gangguan pada kendaraan sebuah truk pengangkut tebung mogok di Jalan Raya Pakis Haji. Akibatnya lebar jalan menyempit dan arus tersendat. Untuk melancarkan agar tidak terjadi kepadatan, petugas Supoltas melakukan pengaturan jalan. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Pakis Haji, Kabupaten Malang. Arus kendaraan yang melintas sudah ramai kembali setiap harinya, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Arus kendaraan yang melintas sempat tersendat dan kepadatan kendaraan terjadi untuk beberapa lama akibat sebuah truk pengangkut tebu mengalami gangguan pada kendaraan. Akibatnya jalan menjadi lebih sempit dan arus kendaraan terlihat lebih padat dari biasanya dan penumpukan kendaraan terjadi. Menurut salah seorang warga menjelaskan, saat ini arus kendaraan dari mulai Pakis Haji sampai dengan Kebun Agung sudah terlihat lebih ramai jauh dibandingkan ketika pemberlakuan PPKM darurat yang cenderung sangat sepi. Di sepanjang Jalan Raya Kebun Agung arus terlihat padat menjelang pertigaan jalan, terlebih aktivitas truk pengangkut tebu juga tidak pernah sepi. Terlebih ketika menjelang libur akhir pekan, kendaraan dari arah Kepanjen yang akan masuk Kota Malang juga meningkat. Untuk saat ini ya, gimana ya, lumayan ramai tapi enggak seramai yang dibanding yang waktu kemarin. Sekarang sudah mulai normal lah. Iya. Daripada yang kemarin-kemarin. Oh, kemarin sepi sekali, Pak ya? Kemarin sepi sekali. Pak. Ada nyabrang itu ya mudah sekali. Iya, Pak. Anak kecil biasanya kan minta tolong saya. Betul. Jadi nyabrang sendiri. Pak, sekarang jam-jam berapa biasanya Pak kawasan ini, Pak, yang mulai terlihat kepadatan arus jam-jam berapa biasanya? Biasanya setelah sholat zuhur itu jam 1, jam 2 itu. Sampai? Ya sampai jam 5, jam 6 itu. Oh, itu mungkin karena ya bubaran perusahaan apa gimana, Pak? Ya, perusahaan waktu pulang terus Ya. bongkar muat tebu ini. Itu kan yang membuat kita Ya. jalanan macet. Kan harusnya dari sana itu kan Ya. nyebrang sana masuk ke pabrik itu. Nah, kalau sudah masuk ke pabrik, Ya. otomatis kan nyetop dulu. Ya. Nah, itu mulai macet. Kalau untuk libur akhir pekan, Pak, menjelang akhir pekan di gini. Hari Minggu. Sabtu menjelang akhir pekan. Ya rame, tambah rame. Rame. Dari arah ya. Iya, sampai jalan. Sama ya. Rame. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Untuk mempercepat capaian vaksinasi menuju herd immunity atau kekebalan komunal, ribuan warga di Malang Raya menjalani vaksin dosis pertama. Diketahui vaksinasi massal yang terbagi di 3 tempat, yaitu di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang sebanyak 3.000 dosis vaksin Sinovac. Antrian warga yang ingin mengikuti vaksinasi tidak terhindarkan saat panitia membuka pendaftaran, dikarenakan antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksinasi sangat besar. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan vaksin dosis pertama. Vaksinasi kali ini merupakan dosis pertama yang diperuntukkan untuk warga yang belum mendapatkan vaksin. Dengan jenis vaksin Sinovac, warga berharap dengan adanya vaksinasi ini bisa menjauhkan warga dari COVID-19. Vaksinasi dosis pertama jenis Sinovac ada yang unik karena salah satu warga peserta vaksin ketakutan dan berlari saat akan disuntik vaksin.
Namun setelah dibujuk oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Krisdayanti, akhirnya salah satu warga yang ketakutan tersebut berhasil disuntik vaksin dengan wajah gemetar. Peserta vaksinasi mengaku saat akan disuntik takut karena dirinya dari kecil tidak pernah disuntik, sehingga dengan rasa was-was dan gemetar nekat memberanikan diri untuk disuntik. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti mengatakan proses percepatan vaksinasi ini terus dilakukan oleh petugas kesehatan yang bekerja sama dengan DPR RI. Ada sekitar 3.000 dosis vaksin yang disuntikan kepada masyarakat. Krisdayanti mengaku khawatir pelaksanaan distribusi vaksin terhambat dan akan mempengaruhi capaian herd immunity di suatu daerah karena dengan antusiasme warga untuk mensukseskan program vaksinasi sangat tinggi. Hambatan lain untuk capaian lain vaksinasi masih berpengaruh pada usia lanjut. Mereka selain memiliki komorbid juga terhambat karena mobilitasnya. Sementara vaksinasi dosis pertama berjumlah 3.000 dosis tersebar di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Dosis pertama dengan sasaran umur 12 tahun ke atas. Kita berupaya untuk percepatan vaksinasi. Vaksinasi ini sudah sekitar 176 juta. Jadi yang dikhawatirkan adalah implementasi dari distribusi itu sendiri yang terhambat. Jadi kalau misalkan saya dari Komisi 9 tentunya pasti punya semangat untuk terus bersama-sama anggota yang lain untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi ini. Karena mengingat memang vaksinasi ini bukan semata-mata satu-satunya teori. Kita tahu semuanya bahwa tetap protokol kesehatan harus kita upayakan. Dan juga testing, tracing, treatment juga kita upayakan karena mengingat sepertinya pandemi ini akan jadi endemi dan kita akan berdampingan dengan pandemi itu sendiri. Jadi apa yang kita upayakan adalah perubahan perilaku dari kita semuanya. Apapun teorinya kita upayakan prokes ada dalam hidup kita. Jadi syukur alhamdulillah pemerintah tidak henti-hentinya untuk terus mengupayakan vaksinasi bisa cepat merata ke seluruh tanah air. Itu harapan saya dan alhamdulillah hari ini mencapai 3.000 dosis. Kita lakukan 3 titik. Tadi saya sudah ke Pujon melihat sendiri semangatnya adik-adik kita langsung ke tempat vaksinasi dan melihat bagaimana antusiasnya mereka ya, melihat bahwa mereka juga ingin sehat, ingin dilihat keren sama seperti teman-teman yang lain. Ya, jadi mudah-mudahan dosis kedua juga akan bisa segera terrealisasi nanti kita upayakan dalam 28 hari ke depan. Yanto Yancung melaporkan. Mulai terbatasnya stok jeruk siap panen di tingkat petani berdampak pada maksimalnya harga jual jeruk. Tidak hanya itu, di kawasan sentra penghasil jeruk daun sudah terlihat mulai jarang dan hanya tinggal sedikit jeruk yang siap panen. Sudah mulai terbatasnya stok jeruk siap panen di lahan pertanian jeruk di kawasan Selorjo dan Gading Kulon Dau berdampak pada sudah optimalnya harga jual jeruk di tingkat petani. Berbeda dengan ketika panen raya beberapa bulan yang lalu. Tingginya harga jual ini karena persediaan di tingkat petani sudah sangat jarang, sehingga di kawasan Selorjo dan Gading Kulon sudah jarang terlihat ada panen jeruk, berbeda dengan ketika beberapa bulan yang lalu. Para petani jeruk yang masih mempunyai stok jeruk bisa bernafas lega dengan harga jual saat ini, karena pada kondisi normal sulit untuk bisa mencapai harga seperti saat ini. Untuk harga jual jeruk sekarang di tingkat petani untuk semua jenis mulai dari jeruk siam, keprok, dan jeruk manis sudah berada di kisaran 8-13 ribuan per kilogram. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca bisa berpengaruh pada hasil panen, terutama ketika ada serangan cabuk maupun serangan lalat buah. Dengan harga saat ini, para petani bisa mengembalikan biaya pengeluaran plus keuntungan. Di banyak lahan pertanian sudah jarang terlihat jeruk siap panen dan sebagian besar masih kecil dan berwarna hijau, perlu beberapa bulan lagi untuk siap panen. Tetapi harga jual jeruk ini tidak jauh berbeda dengan komoditi sayuran, sering turun naik tetapi cenderung relatif stabil. Harga berapa Pak sekarang harga jeruk? Kalau keprok ini, Iya. keprok siam itu 13. 13. Ya. Terus kalau Kalau jeruk, yang manis iris itu Iya. 8.000 yang bagus. kalau yang jeruk batu 55? 55 antara 12. Oh, berarti itu harga bagus Pak ya? Iya, bagus. Tapi barangnya udah mulai habis Mas ini. Mulai habis. Mulai Tapi harga habis. bisa naik lagi Pak berarti ya? Kalau ini rupanya udah memuncak Mas ini rumahnya. Harganya ini Memuncak ya. Harga memuncak udah. Ini Sejak- barangnya udah sulit. Sejak kapan naiknya Pak?
naiknya lagi. naiknya? Kalau harga katakannya wis anu Mas ini. Enggak Harga ya. sudah. Pas habis panen raya terus harga mulai mulai baik, mulai bagus sudah ini harga. bagus lah. Pak, Ibu, pengaruh yang cuaca seperti apa nih Pak sekarang Kalau tanaman? cuaca ya agak sulit Mas ini. Hmm? Karena parasnya ngeget, panasnya banter, langsung hujan gerimis itu loh, ngarai sing Terus ke lalat buah Mas yang banyak ini. ganggu ke buah Pak ya? Lalat buahnya yang banyak. Oh, alat buah banyak lagi? Lalat buah, terus cabuk itu banyak ini. Banyak lagi Pak ya? Ya. Pak, kalau sudah alat buah berapa persen berkurang Pak biasanya kalau kena alat buah Pak? Ya antara 30-40. Kalau 30 Pak ya? Ya, Lumayan Pak ya? ya lumayan ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu bersama Among Tani Foundation atau ATF terus menggaungkan program kelestarian alam lewat satu nama satu pohon. Kali ini dengan menggandeng ratusan santri hafidz Quran di salah satu pondok pesantren di Desa Torongrejo, Cunrejo, Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rupoko mengajak santri melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan pondok pesantren guna menjaga kelestarian lingkungan dan juga investasi amal untuk masa depan. Pemerintah Kota Batu bersama Among Tani Foundation atau ATF terus menggaungkan program kelestarian alam lewat satu nama satu pohon. Tak hanya menyasar instansi pemerintah dan swasta, kali ini program satu nama satu pohon menggandeng salah satu pondok pesantren di Desa Torongrejo, Cunrejo, Kota Batu. Sebanyak 130 bibit tanaman buah dibagikan kepada para santri pondok pesantren ini untuk ditanam di lingkungan sekitar pondok pesantren. Bibit tanaman yang ditanam merupakan tanaman buah diantaranya jeruk, nangka, rambutan, mangga, dan durian. Agar selain mampu menjadi sumber keasrian lingkungan, juga memberikan manfaat saat tumbuh subur dan menghasilkan buah kelak. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko didampingi Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi yang hadir dalam kegiatan ini melakukan penanaman bibit jeruk secara simbolis, didampingi pengurus pondok pesantren bersama relawan, simpatisan, serta sahabat ER yang juga turut terlibat dalam giat satu nama satu pohon ini. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyambut baik kegiatan satu nama satu pohon ini. Dirinya berharap bibit yang ditanam dapat memberikan berkah, tidak hanya bagi pondok pesantren, tetapi juga lingkungan sekitar. Alhamdulillah dengan pemerintah Kota Batu dan Among Tani Foundation bekerja sama hari ini menanam satu nama satu pohon. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pohon yang kita tanam ini bisa membawa manfaat, bisa tumbuh subur, berbuah dan bisa dimanfaatkan oleh santri-santri semua. Amin. Dan saya berdoa mudah-mudahan pondok ini terus besar, berkembang, mencetak hafiz-hafiz yang nanti bisa menjadikan bukan hanya Kota Batu, tetapi Indonesia lebih maju dan berjaya. Sementara itu, pimpinan pondok pesantren mengatakan pihaknya bersyukur bisa menjadi tuan rumah giat satu nama satu pohon ini. Selain untuk penghijauan dan kelestarian alam, tanam pohon merupakan anjuran Rasulullah sebagai bekal masa depan dan pahala akhirat. Tak hanya penanaman simbolis, ratusan santri pondok pesantren juga melakukan aksi penanaman bibit pohon buah di lahan kosong di sekitar lingkungan pondok. Rencananya, gerakan satu nama satu pohon akan menargetkan 10.000 penanaman bibit pohon di seluruh Kota Batu. Tidak hanya di rumah-rumah, tetapi juga di fasilitas umum dengan merangkul dan mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Batu dalam melaksanakan penghijauan. Dalam satu program yang Nabi SAW pun sendiri mengatakan, apabila besok hari kiamat, sedangkan di tangan kalian masih ada pohon, maka tanamlah sebelum hari kiamat. Begitu cintanya Nabi SAW kepada pohon, maka beliau mengatakan bahwasanya sampai hari kiamat terjadi pun tetap suruh nanam pohon. Dan ini adalah program beliau dan kami dukung, karena ini adalah betul-betul manfaatnya luar biasa untuk umat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua hari ini. Amin. Allah jadikan jariah kita nanti sampai kapanpun ada burung yang makan daripada buah pohon ini akan menjadi catatan di kubur kita di akhirat nanti. Amin. Yanto Yancung melaporkan.